Dan untuk membahas mengenai kasus pinjaman online, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari. Selamat siang Bang Tobas, salam sehat. Selamat siang Eva, salam sehat selalu. Ya Bang Tobas, kepolisian menggerebek secara serentak ini sejumlah lokasi terkait dengan pinjaman online ilegal. Nah, bagaimana tanggapan Komisi 3 DPR RI terkait dengan langkah polisi ini? Ya, saya mengapresiasi langkah polisi yang memang seharusnya sudah dilakukan sejak lama, karena memang pinjaman online ini sudah sangat meresahkan. Begitu banyak korbannya, begitu banyak sebenarnya tindak pidana yang sudah terjadi dengan ancaman intimidasi dan sebagainya yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini terhadap para nasabahnya, disebarkan identitasnya, kemudian dirusak nama baiknya. Itu sebenarnya peristiwa tindak pidananya sudah terjadi dan terjadi secara masif, sangat meresahkan. Oleh karena itulah maka meskipun agak terlambat harus saya katakan, namun saya tetap mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh kepolisian, karena inilah yang memang kita tunggu-tunggu, polisi bertindak ya untuk memberantas tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal ini. Agak terlambat, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menegaskan meminta pemberantasan pinjaman online. Ada kesan polisi bergerak setelah terjadi atau setelah mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Tanggapan Komisi 3 sebagai mitra dari kepolisian? Ya memang sebenarnya kan tindakan kepolisian ini sudah sangat kita nantikan ya. Dan kita bersyukur ada semacam pengingatan dari Pak Presiden ya kepada pihak kepolisian. Tapi saya tidak mau kita membuka lembaran yang dahulu. Kita lihat saja ke depan, yang penting sekarang polisi sudah bertindak, tapi catatannya adalah jangan sampai ini hanya sesaat saja, ya hanya efek kejut saja tanpa tindakan lebih lanjut. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan dengan penggerebekan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya, ya, termasuk juga menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat, bahkan sampai pelaku-pelaku lapangan. Ini penting karena kita ingin mengingatkan bahwa setiap orang yang bekerja ya dalam satu tindakan kejahatan secara bersama-sama, maka dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya ya. Misalnya orang yang menyebar di pelaku lapangan, orang yang membuka identitas orang kemudian dituliskan ancaman dan sebagainya, harus juga diusut. Supaya apa? Supaya orang akan berpikir ketika ada pinjaman online ilegal mengajak orang untuk bekerja pada perusahaannya, itu mereka akan berpikir bahwa kalau saya bekerja dengan landasan sebuah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka saya pun juga bisa terkena satu tindak pidana. Nah ini penting supaya nanti ke depan tidak ada lagi orang-orang yang akan bekerja ya membantu pinjaman online ilegal ini. Samping juga tentu otaknya ya, siapa yang meraup keuntungan dari praktek-praktek pinjaman online ini harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Siapapun itu, bahkan siapapun yang melakukan backing terhadap pinjaman online ini. Jadi harus tuntas. Ya, kita benar-benar berharap gebrakan ini terus dilakukan hingga ke akar-akarnya sampai setuntas-tuntasnya. Oke, tidak hanya efek kejut, harus betul-betul tuntas. Nah, tindak lanjut seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk betul-betul mengungkap otak sindikasi pinjol ilegal ini, Bang Tobas? Ya, pertama kita harus bisa, kepolisian harus bisa mengungkap pola yang dilakukan oleh pinjaman online ini. Caranya seperti apa, berhubungannya seperti bagaimana, instruksinya seperti apa, kemudian siapa yang memodali, siapa yang menginisiasi, siapa yang memulai dan sebagainya ya. Jadi petanya harus kita buka dulu nih, karena ini kan jaringan ya. Oleh karena itu maka harus telusuri satu persatu sampai kepada puncaknya ini yang menjadi otak dan mendapatkan keuntungan dari kondisi seperti ini. Yang kedua, kalau kita lihat dari rekaman-rekaman penggerebekan, memang banyak orang-orang yang terlibat ya, yang dengan perannya masing-masing. Meskipun kita menyadari mereka menjalankan perintah, tapi sebagai satu pembelajaran hukum kepada publik, orang-orang yang terlibat ini pun yang di depan komputer, yang menyebarkan SMS dan sebagainya pun harus diproses ya sebagai pembelajaran sekali lagi, sehingga itu tadi ya wajah-wajahnya mungkin wajah-wajah yang tidak berniat dengan melakukan tindak pidana, tapi kenyataannya mereka terlibat juga dalam proses tindak pidana ini. Nah itulah
ini harus kita gaungkan sedemikian rupa sehingga orang tidak memberikan ruang kepada pinjaman online. Kita juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak sampai terjebak lagi ke pinjaman online, dan kita harapkan ketika ada laporan ya terhadap praktek pinjaman online ini, polisi langsung bergerak ya, langsung menindak, jangan menunggu terlalu lama, jangan kemudian menggantung-gantungkan, tapi laporan ada, tindak, dan kita harapkan ada hasilnya supaya masyarakat merasa aman ya dari praktek ini. Dan masyarakat ini penting nih, masyarakat juga akhirnya bisa memberikan kepercayaan kepada kepolisian bahwa ketika melapor ke kepolisian maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Terkait dengan hal itu Bang Tobas, tapi banyak masyarakat yang takut untuk melapor terkait dengan banyaknya ancaman, bahkan intimidasi, pembunuhan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan untuk memberikan rasa aman juga pada masyarakat jika mendapatkan ancaman atau intimidasi dari pinjol online ilegal? Ya, karena sistem yang dibangun oleh pinjaman online ilegal ini adalah rasa ketakutan, ya, karena yang dibangun adalah ancaman dan intimidasi, maka memang pihak kepolisian harus membangun satu sistem jaminan perlindungan bagi para korban ini, sehingga korban ketika melapor, ketika ingin menindaklanjuti kasus ini secara hukum, mereka sudah ada jaminan-jaminan perlindungan dari pihak kepolisian. Ya, saya tentu serahkan kepada pihak kepolisian untuk membangun sistem jaminan perlindungannya seperti apa. Tapi yang jelas betul seperti kata Eva, ketakutan para warga untuk melapor karena sudah dikonstruksikan sedemikian rupa bahwa kalau melawan akan mendapatkan satu tindakan kekerasan tertentu, ini juga harus dicermati oleh pihak kepolisian, ya, karena ketika pihak kepolisian mampu memberikan satu jaminan perlindungan, maka saya meyakini korban yang siap untuk bersaksi, korban yang siap untuk melapor itu akan sangat banyak. Oleh karena itu, sistem jaminan perlindungan yang dibangun dulu, kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat dan ajak masyarakat untuk melaporkan apa yang dialaminya, untuk kemudian bisa menjadi saksi dan membantu pihak kepolisian untuk membongkar lebih lanjut praktek-praktek ilegal seperti ini. Baik, terakhir Bang Tobas, bagaimana koordinasi Komisi 3 DPR RI dengan pihak kepolisian untuk betul-betul memastikan mengatasi kasus pinjaman online ilegal ini bisa segera diusut secara tuntas yang sudah meresahkan publik sejauh ini? Ya, tentu komunikasi formal maupun informal akan kita jalankan kepada pihak kepolisian. Yang jelas Komisi 3 akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal menegakkan hukum terkait dengan praktek pinjaman online ini. Nanti dalam masa sidang berikutnya tentu kita akan agendakan juga rapat kerja dengan Kapolri, dan kita akan tanyakan kepada Kapolri langkah-langkah yang lebih komprehensif, yang lebih holistik dalam hal kita menghapuskan praktek pinjaman online ini demi memberikan rasa aman di tengah-tengah warga. Tapi selagi kita menunggu nanti masa sidang berikutnya dengan raker dengan Kapolri, tentu kita di Komisi 3 juga akan melakukan satu komunikasi dengan pihak kepolisian di berbagai daerah ya, untuk terus memantau, menjalankan fungsi kita di Komisi 3 untuk melakukan pengawasan, mendorong dan mensupport pihak kepolisian untuk terus memberantas pinjaman online ilegal ini. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.